Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada. Pada sore hari ini kita kedatangan salah satu teman kita, sahabat kita, Bang Petro. Beliau adalah salah satu teman ya, teman lama. Beliau adalah debaters, dia adalah orang yang diunggulkan di dalam Kristen, di dalam mengkaji tentang konsep ketuhanan dan apapun yang terkait dengan kekristenan, di mana beliau ini, kalau saya tidak salah, beliau S2 teolog ya, hadir di tengah-tengah kita kemudian untuk membahas tentang tema benarkah Yesus itu mati di salib. Nah, ini penting untuk kita mendapatkan pencerahan dari beliau. Dan beliau juga ini kalau saya tidak salah pakar Quran juga dia, karena dia sering ngirim-ngirim materi-materi voice note dia dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, semoga sebentar bisa juga kita mengkaji materi dari beliau tentang Al-Quran. Baik, Bang Petro, selamat sore. Bang Petro. Ya, selamat sore ya. Selamat sore. Iya, selamat sore. Saya mengawali dulu sedikit ya, Bang. Silakan. Baik. Di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan bahwa Allah berfirman, orang-orang yang ada di tengah-tengah Bani Israel itu menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam itu mereka bunuh, mereka salibkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmi illa tiba'ah zanni wa ma qataluhu yaqina. Di sini diterangkan bahwa wa innal ladzina ikhtalafu fi, orang-orang yang membicarakan tentang surat berapa ya? An-Nisa ayat 157 ya? Iya, di situ diterangkan wa innal ladzina ikhtalafu fi, orang-orang ini berselisih tentang kematian Yesus, apakah dia mati atau masih hidup. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Petro terkait dengan apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran, ada tidak di antara murid-murid Yesus yang kemudian menyaksikan penyaliban, lalu kemudian menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kematian? Karena ini adalah hal yang sangat penting, sangat krusial. Ini yang menentukan kemudian miliaran teman-teman Kristen mendapatkan jaminan keselamatan, yaitu bangkitnya Yesus dari kematian. Nah, ada tidak daripada murid Yesus yang ke-11 orang ini yang kemudian menunggu detik-detik kebangkitannya? Demikian. Baik, pertama-tama saya dulu ya. Saya bersyukur sekali kalau Ustadz Juma bisa menganggap saya sebagai teman. Padahal sebenarnya secara akidah Islam kamu tidak bisa berteman dengan saya. Jangan jadikan ahli kitab Nasrani menjadi teman dan sebagainya. Tapi itu adalah satu langkah baik bila saudara Juma mau berteman dengan saya. Kemudian tentang diunggulkan, saya pikir saya belum termasuk orang yang diunggulkan dalam dunia apologet. Bahkan saya tidak merasa diri sebagai seorang apologet karena ini hanya kegiatan sampingan saja. Kemudian tentang ahli Quran, saya bukan ahli Quran karena tidak ada alasan dan kepentingan saya untuk menjadi ahli Quran. Kalaupun saya sering men-share ayat-ayat Injil, ayat-ayat Bible dalam beberapa bahasa, termasuk di dalamnya bahasa Arab, Inggris, Latin,
Yunani, dan lain-lainnya, itu hanya karena saya memang penggemar bahasa. Saya suka bahasa. Bahasa itu indah, semua bahasa indah. Nah, pertanyaan apakah ada saksi Yesus, penyaliban Yesus? Saya pikir itu peristiwa publik. Ada banyak saksi yang menyaksikan. Dan pengadilan itu juga adalah pengadilan negara. Bahwa ada penuduh, ada tuduh, ada hakim, ada algojo, eksekutor, ada massa yang memperhatikannya. Jadi itu peristiwa publik, bukan peristiwa rahasia. Ketika mengawali pertanyaan dengan membacakan surat An-Nisa 157, pertama-tama surat ini bagi orang Kristen atau dalam dunia logika yang sejati tidak bisa dijadikan menjadi rujukan, karena surat ini muncul 600-700 tahun kemudian berbicara tentang sesuatu yang dia tidak pernah lihat dan dia tidak pernah saksikan. Ya, wa qalihim inna qatalna al-masihu Isa ibnu Maryam Rasulullahi wa ma, dan seterusnya. Dan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya. Ya, dari kalimat ini pertama-tama kita harus mengerti, ya, bahwa ini adalah komentar atas satu peristiwa yang dia tidak alami. Kalau mereka yang dimaksud di sini katakanlah ahli Taurat, orang Kristen dan lainnya sudah meyakini, ya, dengan kata sesungguhnya kami telah membunuh, kata sesungguhnya ini adalah ungkapan menyatakan kepastian dari pihak mereka. Kalau kata, boleh saya share screen ayat Qurannya? Silakan. Ya, biar enak gitu. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Kutipan yang Allah Subhanahu wa taala kutip dari ucapan orang-orang yang mengatakan membunuh Al-Masih itu artinya membunuh. Pada akhirnya Allah mengatakan mereka sebenarnya tidak membunuh, itu adalah perspektif opini Allah Subhanahu wa taala, yaitu padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya. Tapi orang serupa karena Isa bagi mereka. Nah, komentar ini sangat absurd, sangat bertahan, karena Allah Subhanahu wa taala tentang keyakinan orang-orang yang telah membunuh Al-Masih itu, ya, meninggalkan lubang hitam yang meyakinkan, memastikan siapa yang diserupakan itu dan bagaimana yang diserupakan. Ya. Lalu sesungguhnya orang yang berselisih paham tentang mereka bergerak dalam keragaman. Tidak ada satu Kok putus-putus ya? Zion? Linda Sion? Putus-putus ya? Ya, putus-putus. Saya dengarnya di sini. Bang Petro putus-putus. Sinyal dia gangguan sinyal Bang Petro. Oke. Bisa pakai yang satu lagi. Oke, ini. Iya.
Ini agak Sudah? udah. Oke, mantap. Tuh Sampai kembali mana lagi. tadi bisa ditangkap ya? Masih balik kayak robot. Coba yang satu lagi, Bang. Yang akun satu lagi masuk. Saya tadi. malah saya satu fast supaya terus koneksi kali. Ini bagaimana? Halo? Kurang, masih ini ya, Bang Juma ya. Udah. Iya, putus-putus. Masih putus-putus. Kalau putus-putus sayang. Nah, ini lancar nih. Tadi itu lancar tuh. Halo? Iya, bagus sudah. Nah, bagus. Yang sebagai pandangan masih putus-putus ya? Udah enggak. Mengenai di 157 yang menjadi starting awal Ustaz Juma mengawali pertanyaannya, ya. Ini pertama-tama tidak boleh menjadi acuan dasar, karena ayat ini baru muncul 600 tahun kemudian, bercerita mengomentari satu peristiwa yang dia tidak pernah alami dan saksikan sendiri, ya. Namun demikian kalimat bersayap yang membuat bacanya masuk ke dalam ranah abu-abu yang menjadi tidak jelas, ya. Jadi sesungguhnya kan Al-Masih itu adalah kutipan dari Allah Subhanahu wa taala, pernyataan yang telah membunuh Al-Masih dengan kata sesungguhnya. Tapi di jam bagus, Bang. Di apa di YouTube Abang bagus loh, jelas suaranya. Saya buka YouTube, Kak. Bagus suaranya. Lanjut. YouTube saya. Silakan. Oke. Kata sesungguhnya bahwa pembunuh Al-Masih sungguh yakin dengan apa yang dia maksud. Sungguh yakin apa yang dia maksud. Bahwa Ta'ala berikan itu bahwa serangan kata membunuhnya itu hanya opini Allah Subhanahu wa taala yang benar atas keyakinan orang. Opini Allah Subhanahu wa taala ini kontradiktif dengan berikutnya yang mengatakan bahwa mereka dalam keraguan-raguan. Sesungguhnya orang bersih paham tentang teroris dari abad pertama sampai abad ini tidak ada satupun gereja yang meragukan tentang wafat dan kebangkitan Kristus. Jadi An-Nisa 157 ini hanya boleh digunakan oleh Islam, Ustaz Juma, untuk menghibur diri, membenarkan agamanya, ya. Nah, kemudian tentang saksi, seperti saya katakan tadi di awal, bahwa peristiwa salib itu adalah peristiwa publik, peristiwa negara, di mana sebagai peristiwa negara, pengadilan ada penuntut, ada hakim, ada eksekutor, ada massa yang menyaksikan. Maka kalau masih diragukan, ya nggak masalah, ya kan. Dalam sejarah memang semua bisa kita ragukan, tetapi data-data dan fakta ini dan logika ini tetap ada di sana dan tidak bisa disangkal oleh kita. Ya. Kemudian saksi, ada Yohanes di sampingnya, ada Yakobus, ada ibunya yang yang tetap di bawah salib menanti putranya yang disalib, gitu. Maka selain saksi publik, ibunya sendiri ada di bawah salib, menyaksikan putranya disalib dan menurunkan salib dan memasukkannya ke kubur. Ya. Kalau ini juga dianggap tidak penting, data-data ini, bagaimana seorang Ustaz Juma tidak mempertanyakan data-data Allah Subhanahu wa taala dalam klaim-klaimnya? Kelompok mana Kristen dari 12 para rasul yang ragu-ragu? Kaum mana orang Yahudi yang membunuh Yesus itu ragu-ragu telah membunuh, padahal Allah Subhanahu wa taala
tauhid. Mereka mengatakan inna, sesungguhnya itu adalah suatu bahwa mereka tidak pernah ragu. Kalau akhirnya Allah Subhanahu wa taala menganggap mereka ragu, itu hati nafsaman Allah Subhanahu wa taala pasti yang ada, atau Allah Subhanahu wa taala sendiri mengkoreksikan dirinya dengan kenyataan yang dia kutip. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutip kata-kata mereka sesungguhnya, kata-kata ini sudah harusnya menunjukkan bahwa tidak ada keraguan bagi mereka yang telah membunuh salib. Kemudian, ya, selain itu, kalau kita menjadi panutan kita Ani 157 ini, yang artinya bahwa orang Kristen yang diawali dengan kesaksian Maria ibunya dan para murid yang menyaksikannya baik secara dekat maupun secara jauh telah ditipu, maka yang pantas untuk diadili atau yang pantas untuk diminta pertanggungjawaban adalah orang yang mengaku, pencipta yang mengaku telah menyerupakan. Sementara ada hampir 2 miliar Kristen di dunia ini masuk neraka gara-gara perbuatan seseorang yang telah menyerupakan seseorang untuk disalibkan. Saya pikir demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik. Oke, makasih atas penjelasan Saudara Petro ya. Kalau terkait tadi apa yang Anda katakan bahwa menjadi teman, ya kami umat Islam tidak punya musuh. Musuh kami itu hanya iblis. Dari bentukan manusia dan juga dari bentukan jin. Siapa mereka? Yang ingkar terhadap Allah lalu kemudian memerangi kebenaran. Di dalam Al-Quran, saya tanggapi dulu yang tadi ya tentang ini, tentang apa yang Saudara Petro bawa. Di dalam Al-Quran itu jelas dalilnya. Dalam surah Al-Isra ayat 7. Inna ahsantum. Al-Isra surat berapa Ustaz? Al-Isra surat berapa ya? Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum. Jadi kami umat Islam itu diperintahkan untuk berbuat baik pada siapapun. Ya. Itu perintah dalam Al-Quran. Wa in asaltum falaha fa iza jaa awadul akhirati liyasu. Jadi perintahnya itu adalah jelas berbuat baik pada seluruh manusia. Berbeda dengan kalau kita mendalami kitab yang Anda pegang. Itu ada perintahnya, siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Itu perintah di dalam kitab Anda. Jadi kalau tidak percaya terhadap Kristen, terhadap konsep yang diajarkan oleh Yesus, itu harus dihukum. Itu dalil. Yang percaya baptis. Nah, itu fakta di lapangan. Kalau di Islam, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Makanya orang Kristen hidup di mayoritas Islam di negara ini itu aman, tentram. Kembali kemudian kepada tema. Kalau saudara saya mengatakan bahwa saksi peristiwa tersebut adalah saksi secara global negara, ya di situ ada hakim, di situ ya betul, memang ada kejadian. Al-Quran pun mengaku itu ada penyaliban memang, dan proses penyaliban itu tentu ada kronologi. Hanya saja yang terjadi di dalam Al-Quran, yang diuraikan oleh Al-Quran, itu sang pencipta alam semesta yang kemudian mewahyukan. Bukan ada saksi dari sana menyampaikan ke Arab Saudi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan. Beliau tidak tahu menahu apa itu Isa, apa itu Yahudi, apa itu ahli kitab, tidak ngerti beliau. Tapi serta-merta wahyu itu datang kepadanya menyampaikan tentang itu. Bahwa orang-orang yang menyalibkan oknum manusia yang ada pada masa itu berselisih paham. Mereka berselisih paham tentang itu. Secara detail bisa kita melihat bagaimana kemudian Yesus sendiri menerangkan di dalam Yohanes 7 nomor 34. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Kemudian di dalam Yohanes 7 nomor 43,
Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Mereka bertentangan, mereka berselisih. Di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19 pun diterangkan, Paulus berselisih dengan murid-murid Yesus tentang Yesus. Paulus mengatakan hidup, murid-murid Yesus mengatakan telah mati. Ya, Yohanes 7 nomor 33, Yesus berkata, tinggal sedikit lagi waktunya engkau bersama dengan aku. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Yesus terangkat dia. Lalu kemudian Yohanes 7 nomor 44, beberapa orang di antara mereka mau menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Jadi Yesus itu tidak ditangkap. Apalagi ketika diterangkan di dalam Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Ya, jadi kontradiksi demi kontradiksi terjadi. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu tidak bisa diragukan. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu. Finalnya adalah murid-murid Yesus itu Bani Israel. Kalau penyaliban itu ada, maka murid-murid Bani Israel keturunannya menjadi Kristen hari ini. Dan pusat kekristenan adanya di Yerusalem. Adanya di Israel sana. Bukan di Roma. Bukan di Vatikan. Nah, ketika sahabat mengatakan bahwa Kristen ya itu hampir 2 miliar katanya mengimani tentang Yesus. Anda harus tahu Kristen itu asalnya dari mana? Antioquia. Pengikut Paulus lah kemudian yang disebut Kristen. Dan Kristen di Indonesia ini tidak menjadi Kristen karena akibat pengajaran dari Yerusalem. Bukan. Kristen di negara ini menjadi Kristen akibat daripada pengajaran Kristen dari Barat. Bukan dari Yerusalem. Tidak ada orang dari Yerusalem datang ke Indonesia mengajarkan tentang Kristen. Dan lagi-lagi Paulus memang mengajarkan konsep kekristenan bukan kepada orang Yahudi. Tapi mengaku di dalam Galatia diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti kepada orang Barat, kepada orang Roma, pada orang Yunani. Yang memang sudah mengajarkan ajaran pagan. Dewa nuzul menjadi manusia. Kembali kepada tema. Ketika sahabat saya mengatakan Maria menjadi saksi. Saya ngerti di dalam kitab Anda di Lukas 24, Maria serta Yusuf Arimatea itu memang yang meminta kepada Pilatus untuk mayat Yesus itu diturunkan sebelum jam 6 sore. Dan satu hal yang mesti saudara tahu, Yesus itu tidak mengalami pematahan tulang kaki. Sementara yang dikatakan penyaliban adalah ketika orang itu mati di atas tiang salib. Dan sangat disayangkan, Yesus tidak mati. Kenapa Yesus tidak mati? Karena Maria pada hari ketiga, harusnya hari pertama ya, di hari Minggu itu, dalam hitungan orang Yahudi, hari pertamanya itu ada hari Minggu. Maria datang subuh-subuh. Jadi dia tidak melihat adanya Yesus itu terangkat atau duduk dari baring sampai berdiri sampai berjalan. Tidak ada yang saksi melihat itu. Maria datang melihat kuburan itu sudah terbuka. Kain kafan ada di lantai. Nah, kemudian justru Maria ini mencari. Dia datang bawa apa? Bawa rempah-rempah. Untuk apa? Untuk meminyaki Yesus. Kalau mayat yang dia datangi, tentu tidak dia membawa rempah-rempah. Karena bukan tradisi Yahudi meminyaki mayat pada hari ketiga. Tidak ada formalin dalam Yahudi. Itu tradisi. Apalagi Yesus itu adalah Yahudi taat. Maria datang ke sana membawa minyak urapan untuk meminyaki luka. Karena beliaulah yang menurunkan Yesus dari salib. Dia tahu persis yang diturunkan itu belum mati. Makanya hari ketiga itu dia datang untuk mengobati. Bukan datang untuk memberi formalin, tetapi mengobati. Ya, meminyaki Yesus agar lukanya sembuh. Lalu poin yang terakhir adalah di dalam pengajaran Paulus 1 Korintus 15 nomor 44 dan juga pengajaran Lukas asistennya Lukas 20 nomor 36 itu diterangkan bahwa kebangkitan di dalam pengajarannya adalah bangkitnya roh saja, sama seperti malaikat. Tidak ada yang mengajarkan bangkit dengan jasad. Nah, kemudian ketika Yesus datang, jasadnya datang setelah terjadi penyaliban dan pemakaman menurut informasi penulis Bible. Itu murid-muridnya ketakutan, Pak, setelah Yesus ada di tengah-tengah mereka.
Salam alaihim. Ya, damai sejahtera untuk kalian semua. Murid-muridnya kaget. Kok kaget? Karena mengira melihat hantu. Artinya bahwa mereka tidak pernah diajarkan oleh Yesus bahwa hari ketiga dia akan bangkit. Andaikan diajarkan, maka muridnya akan kegirangan. Bahkan sampai tega-teganya, Yesus itu sampai makan ikan goreng, Pak. Untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu. Tapi dia adalah manusia utuh yang tidak pernah mengalami kematian. Saya kira begitu ya. Sementara Saudara Petro, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Saya langsung ke poin aja tentang teman, tidak berteman itu sudah nggak usah perlu bahas ya, karena bukan itu intinya. Kemudian Ustadz tadi mengangkat satu siapa yang Ustadz mencoba mengutak-atik ayat, lalu menariknya di luar konteks. Ucapan-ucapan Yesus yang Ustadz ambil itu konteksnya berbeda-beda, tapi tidak apa-apa. Kita akan mengurai satu-satu. Salah satu, ya, Ustadz menyangka bahwa Maria yang saya maksud itu adalah Maria yang mengurapi Yesus. Bukan. Nah, saya share screen ya. Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Dia ada 3 Maria, perempuan, belum lagi yang laki-laki. Artinya, pertanyaan Anda saya jawab, siapa saksinya? Selain saksi publik yang Ustadz tadi sudah mengakui ada saksi publik, ada prosedur pengadilan, ada eksekutor, ada lain-lainnya. Jadi tidak masalah lagi. Jadi pertanyaan bisa terjawab. Yang menjadi masalah adalah ketika Ustadz atik ayat-ayat tertentu, lalu mengeluarkannya dalam konteks. Contoh, tadi saya karena Ustadznya bicaranya cepat-cepat tadi, ya, salah satu Yohanes 7 ayat 43 kita lihat. Yohanes 7 ayat 43. Makalah antara orang karena dia beberapa di antara kamu maka dia, tapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Ingat, peristiwa kapan Yesus disalibkan, Yesus ditangkap awal palihan. Ada yang sebelumnya orang sebelumnya pada dan pada perayaan itu berdiri berseru barang sebaiklah ya datang pada dan minum terus pengajaran putus ya kawan-kawan ya. Iya putus. Orang banyak mendengarkan perkataan itu berkat dia ya gimana? Signalnya Bang, putus-putus Bang. Tadi udah bagus, signal putus-putus lagi. Bagaimana halo? Iya. Atau mungkin terlalu banyak. Udah bagus. Setuju 43 ya. Yesus mau ditangkap dan tidak ada yang berani menangkap dia. Ya benar. Dalam hidupnya beberapa kali mengalami usaha penangkapan. Karena waktunya. Pada waktunya yang benar adalah peristiwa dia di Taman Getsemani. Itulah yang kami rayakan pada kan suci. Jadi Ustadz itu mengutak-atik ya peristiwa tertentu lalu mengambil kesimpulan yang salah. Itu satu. Demikian Yohanes 7:33 aku akan pergi dan itu tidak menyangkal bahwa dia tidak disalib. Ya, tidak ada relasinya, Ustadz. Kemudian tentang Maria yang mengurapi meminyaki Yesus. Ya Ustadz, yang tidak ada tradisi mengurapi jenazah. Siapa bilang tidak ada? Jenazah orang Yahudi itu
harus diurapi, dikafani selayaknya. Tetapi karena peristiwa penyaliban itu pada hari Sabtu, hari Jumat sore menuju hari Sabtu, maka tidak ada kesempatan lagi mereka untuk mengurapinya. Karena hari Sabtu orang Yahudi tidak bisa melakukan apapun. Ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengutuk orang Yahudi yang mencari ikan untuk memberi makan anak-anaknya hari Sabtu. Allah Subhanahu wa taala kutuk mereka menjadi kera. Ya, jadi walaupun memang mereka tidak takut menjadi kera dalam Injil, tetapi memang dalam orang Yahudi hari Sabtu itu tidak boleh lagi melakukan kegiatan apapun, apalagi mau merayakan Paskah. Jadi memang dia diturunkan dan dimakamkan saja dulu. Nanti hari Minggunya nanti sesudah hari Sabtu, baru mereka bebas dari hukum Sabat untuk bisa mengurapinya. Gitu. Dan prajurit berkata, dia sungguh mati. Gitu. Karena dia menemukan sudah mati, maka tidak dipatahkan kakinya. Ya. Kemudian sekali lagi, kalau Ustadz mau bermain di sini, artinya Ustadz itu setuju dan percaya bahwa yang disalib itu tidak diserupakan. Kalau Ustadz konsisten dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, harusnya Ustadz itu harus konsisten menunjukkan ayat-ayat Quran, pernyataan Quran. Tetapi ayat-ayat ini minim informasi. Minimnya informasi ini Ustadz tutupi, kemas, permak dengan kata-kata ini kan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin salah. Itu kan bagi Anda. Kita kan nggak percaya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan. Kita tidak percaya Sri Baginda itu adalah nabi gitu loh. Ya untuk konsumsi Anda sendiri ya silahkan. Tapi kalau konsumsi diri Anda sendiri ini Anda bawa ke ranah publik dan dihadapkan kepada orang Kristen, maka Anda punya tanggung jawab moral untuk menunjukkan pertanggungjawaban. Tidak cukup hanya berdalilkan ini wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak percaya itu Allah itu adalah Tuhan. Bagi Anda ya silahkan, gitu. Tentang kebangkitan badan ada banyak ayat-ayat di dalam kitab suci tentang bagaimana kebangkitan badan itu. Bahkan saya kadang-kadang nggak percaya, bingung ya, Ustadz Juma ini Muslim atau kafir gitu loh. Islam pun percaya mengajarkan bahwa pada hari kiamat ya kita akan dibangkitkan semua. Bukan hanya rohnya yang bangkit, tapi juga tubuhnya. Kata kiamat yang sering kita ucapkan sehari-hari, mungkin kalian tidak mengerti apa arti kiamat. Selalu orang mengira bahwa kiamat itu adalah hari penghakiman, hari penghancuran. Oh bukan. Hari kiamat itu artinya bangkit. Maka kita selalu mengucapkan Al-Masih Kam. Al-Masih Kam. Kristus bangkit. Nah, kebangkitan Kristus inilah disebut kiamat. Ya, itu. Kemudian yang meminta jenazah Yesus itu bukan Maria dan Yusuf Arimatea. Sekali lagi Ustadz itu kalau diskusi terlalu lancar bicaranya, ya toh, tapi sangat miskin pertanggungjawaban. Yang meminta jenazah Yesus itu memang Yusuf Arimatea. Maria tidak ikut. Maria itu dan orang lain itu orang kecil. Yusuf itu karena dia punya akses, orang elit, punya uang, punya koneksi, dia bisa bertemu dengan pejabat Romawi dan meminta jenazah itu supaya dia makamkan. Nah itu juga menunjukkan bahwa Yusuf Arimatea yakin sungguh bahwa yang disalib itu adalah Yesus Kristus, Sang Al-Masih. Jadi saya tidak akan banyak mengomentari yang lain-lain tentang curhatnya Ustadz tentang Paulus lah, inilah ya, karena itu pun tidak punya dasar. Selama ini Ustadz Juma itu baca apa ya? Apa nggak pernah baca kitab-kitab klasik Islam, literatur resmi? Ya, bagaimana Ibnu Katsir dalam tafsirnya surat Yasin ayat 14 memuja, mengindikasikan bahwa Paulus itu Rasulullah yang ketiga, ya toh. Tapi hanya untuk menyenangkan pendengarmu, ya, kamu menipu pendengarmu untuk menyenangkan mereka bahwa Paulus itu adalah fitnah, penipu dan lain-lain. Padahal ulamamu memuja dia gitu loh. Saya tidak akan banyak mengomentari soal perminyakan, pengurapan sudah saya jawab ya.
bahwa Yesus sungguh mati di kayu salib, wafat di kayu salib, itu adalah fakta tekstual dan fakta historikal. Sementara Anda harus mempertanggungjawabkan fakta tekstual dan fakta historikal surat An-Nisa 157 atau satu berapa tadi itu yang 157 yang tadi Ustadz pertanggungjawabkan. Di sana kamu harus fokus. Kamu harus mempertanggungjawabkan ini. Bukan mengotak-atik kitab suci saya lalu mengeluarkan dalam konteksnya. Kembali saya katakan dalam Gak usah nangis Bang, santai, jangan nangis. Santai aja. Kamu tenang saja di situ. Santai saja. Jangan nangis, Saya dari tadi santai. Relax. Ya. Ini live low Juma. Ini live. Iya, makanya aku bilang karena live jangan nangis, santai, relax. Oke, sahabatku, ya, santai, relax. Jadi saya tidak sahabatmu karena kamu dilarang bersahabat dengan saya. Kamu lagi bertakia. Kita dengarkan. Kenapa? Coba lihat. Kita lihat penghujat penghina Allah ini, kita lihat. Loh, ketika kamu tadi dan kamu sudah membenarkan bahwa kamu hanya memusuhi orang yang kafir, atau di matamu saya kafir atau apakah saya kafir yang kami musuhi itu adalah kafir yang mengotak-atik Al-Qur'an tanpa ilmu seperti Anda ini, gitu loh. Ya. Nah, kan saya kan kalian bilang mau otak-atik kitabmu. Iya, emang. Iya, maka saya kan kafir toh. Iya, emang. Kalau Anda itu memusuhi Islam, memerangi Islam, ya Anda musuh saya, kan gitu. Tapi saudara-saudara saya yang Kristen yang tidak mengotak-atik Quran, yang tidak memusuhi Al-Quran, ya itu saudara-saudara saya. Saya karena saudaranya tidak baik, saya mau cabut dulu. Selamat sore, Tuhan memberkati. Oke, baik teman-teman, kita lihat beliau ini, si Petro ini penghujat kelas kakap ya, ngaku sebagai S2 teologi tapi S2 tolologi. Saya berusaha baik, menjamu dia dengan baik, tapi ternyata memang penyakitnya sudah parah gitu ya. Framing kau itu, framing. Udah parah. Jadi saya jelaskan dulu tentang apa yang menjadi cendol tadi si Petro, tentang ketidaktahuannya tentang penyaliban Yesus. Tolong jangkrik diam dulu ya. Jangkriknya diam dulu, pasukan penari latar diam dulu. Islam ini. Ya, penari latar diam dulu. Saya biar jelaskan kepada teman-teman Petro dia kan sudah supaya mengerti. Ya, jadi di dalam tradisi Yahudi, sahabat-sahabat, di dalam Ulangan 21, ini Kristen kan bukan tradisi Yahudi ya, jadi harus saya jelaskan dari sudut pandang Yahudi. Kalau Kristen ini kan bukan Yahudi, ini adalah ajaran dari Barat yang kemudian mengajarkan ada Tuhan berupa zombie yang bangkit dari kubur lalu kemudian disembah. Itu tidak diajarkan oleh Yahudi. Saudara kita Yahudi tidak mengajarkan itu. Ya. Jadi saya harus mengambil data akurat untuk kemudian mendudukkan porsi kebenaran. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam pengajaran Yahudi, bisa kita lihat di dalam Ulangan 21, nomor 22 sampai 23, di situ diterangkan begini. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, yang menjadi milik pusakamu. Jadi Yesus, di mata penghujat Yesus itu adalah setingkat dengan orang yang berbuat dosa, yang yang pantas kemudian menerima hukuman mati. Itu ajaran yang diajarkan oleh Kristen. Kemudian Yahudi mengajarkan orang yang disalib itu adalah orang yang berbuat dosa besar, di mana dosanya itu sepadan dengan hukuman mati. Dan Yesus mereka dudukkan di situ, sehingga mereka memaksakan Nabiullah itu harus mati disalib. Jangan monolog gitulah, bikin malu aja. Lah tadi Petro saya harus bantah dulu ya. Jadi penari latar diam aja dulu, jangan terlalu banyak bicara karena nanti listrikmu berkurang. Duduk santai. Dia kan udah nggak di sini. Iya, nggak apa-apa. Nanti giliranmu. Jangan kemudian jangan goyah dulu ya. Santai. Di dalam Yohanes
13 sahabat-sahabat, Itu, nggak usah data di monologi nomor gitu. 31 sampai di data nomor 37 Oh, menjadi tradisi penyaliban orang Romawi itu, aduh, ya. monologi. Orang-orang yang disalib itu Nanti kamu harus diketawain kemudian orang, ada Kristen dipatahkan kamu berani debat gitu loh. kakinya. Diketawain orang jadinya. Jadi orang yang disalib, Percuma orang yang kau disalibkan, begini. sahabat-sahabat itu Gimana? harus dipatahkan tulang kakinya. Gimana? Dua Ada- penjahat di ada- sisi Yesus itu dua-duanya dipatahkan kakinya. Dia Sementara ada- Yesus tidak dipatahkan. Yesus Dia- itu tidak dipatahkan kakinya. Makanya ada Pilatus Islam itu terheran-heran. Kok begitu cepat Yesus itu mati ya? Kok bisa ya? Ada Islam nggak di sini? Biasanya orang disalib itu sampai 3 hari baru kemudian mati. Itu Halo. pun harus dipatahkan kakinya, kiri kanan harus dipatahkan. Ini Yesus 3 jam, jam 3 disalib di pohon. Ceramah Kemudian itu kalau kau mau ceramah jam bawa 6, ayat berarti berapa jam itu? Jam 3 ke 4, jam 5. 3 jam saja Yesus itu di atas pohon. kalau kau Ya. mau ceramah bawa ayat Digantung di Al-Quran. atas pohon cuma 3 jam. Ayo, gitu Lalu kemudian juga. kedua kakinya tidak dipatahkan. Aduh. Lalu kemudian jasadnya Yesus, ya, saya katakan jasad ya karena dia dalam kategori belum mati di situ ya, badannya maksud saya. Kalau mau Nah, ceramah itu lalu pakai kemudian ayat Al-Quran. Di Kalau mau dalam debat itu, informasi baru- yang disampaikan, tolong di mute dulu ini penerilatannya Petro. Nggak ada- Boleh nggak nggak? ada lawannya. Fungsikan untuk di mute dulu haleluya. Kalau memang nggak Iya. bisa ya di di waiting room Iya, dulu. di-kick Biar aja kita karena lebih kan bisa terbincang mendengar. kan. Kalau mau ceramah itu bawa ayat Al-Quran. Kalau mau Ya, debat ini saya sedang meluruskan apa yang Oh, diterangkan orang oleh udah ada. penyesat tadi, penyesat Petro ya. Nggak ada di sini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa supaya netizen tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Petro, sang penghujat Islam, Kamu ditertawain orang-orang netizen yang gitu. selalu berasap telinganya ketika melihat umat Islam taat kepada agamanya, itu bisa tercerahkan. Justru netizen ketawain kamu, pasti bilang Tolong gitu, Bang ini Zion itu di mute dulu Bang Zion. Bang Zion kos. Bisa nggak di mute dulu? Jion, jangan Jion, nanti kau aku buat murtad lagi. channel kali ini. Siapapun yang jadi host silakan di mute dulu biar nanti kalau memang ada diskusi bisa ngambil tema setelah ini. Iya, diskusi ayo. Ada Islam nggak di sini? Iya, Saya ini buat. biar Kalau nggak ada, diselesaikan bilang, dulu kita haleluya, buat. minta tolong daripada nanti kita berbuat yang tidak kurang baik atau tidak sopan kepada Anda. Pak Petro kan udah nggak ada lagi, udah selesai. Makanya ada nggak Muslim sini mau debat? Kalau nggak ada ya udah biar saya keluar gitu aja. Ya nanti biar diselesaikan dulu. Keluar aja lah, ada Pak Ya Lam. sudah keluar saja nggak Keluarin apa-apa. dulu. Nah, silakan Bang Zuma. Dilanjut. Oke, saya lanjut sedikit ya sahabat-sahabat sekalian ya. Petro ini memang adalah penghujat ya. Dia selalu japri saya hampir tiap hari. Japri tentang dia membacakan data-data di dalam kitabnya dengan menggunakan bahasa Latin. Jadi dia coba kita lihat tadi bagaimana dia membaca Quran. Ya kayak gitulah gayanya, sok-sokan. Tapi giliran saya ajak dia berbicara menggunakan bahasa Ibrani, nangis. Saya ajak berbincang menggunakan bahasa Yunani, teler dia. Nggak bisa. Tapi kalau membaca kitabnya dengan menggunakan bahasa Latin Arab, wah hebat dia, tanpa malu-malu. Nah kembali kepada penyaliban ya, apa yang kemudian tertera di dalam kitabnya teman Kristen. Ini menyikapi apa yang diocehkan tadi si Petro S2 cendol. Nah di situ diterangkan bahwa orang yang disalib itu kudu wajib dipatahkan kakinya. Gak boleh tidak. Supaya untuk meyakinkan bahwa orang itu sudah mati. Makanya di dalam Markus 15:44, Pilatus heran waktu mendengarkan bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepada, apakah Yesus itu sudah mati? Ini mau diskusi atau mau takiyah ini? Ini. Terus kemudian Pilatus merasa heran. Karena Yesus mati dengan begitu cepat. Aku Dan ini menunjukkan bahwa biasanya penyaliban itu membutuhkan waktu lebih lama untuk membunuh korbannya. Nah, ini yang perlu dipahami. Bos. Kalau orang yang dihukum ini diturunkan di atas salib dalam keadaan masih hidup, maka itu berarti ia tidak jadi dihukum mati. Makanya dia tidak disalib. Itu yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Nah, karena itulah sahabat-sahabat, mereka meminta untuk dilakukan pematahan kaki lebih dulu.
supaya hukuman mati itu lebih cepat. Setelah kemudian orangnya mati, barulah mayatnya diturunkan. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus dipatahkan kakinya? Tidak ada itu Yesus dipatahkan kakinya. Mau ceramah gunakan ya. Al-Quran. Jadi malu apa gimana? Jadi tidak ada kemudian data yang mengajarkan bahwa Yesus itu dipatahkan kakinya. Jadi dia hanya digantung di pohon selama 3 jam. Habis itu dia memang kelihatan seperti mati. Kenapa? Karena sebelum dia diangkat disalib, itu dia diminumkan anggur. Ya, dia dicucuki mulutnya anggur sampai dia itu terlihat seperti orang mati. Padahal dia tidak dipatahkan kakinya. Dia tidak goyang. Makanya ketika hari Minggu, Maria datang ke sana membawa minyak untuk meminyaki tubuh Yesus, bukan untuk memberi formalin layaknya orang Kristen, tapi meminyaki Yesus karena dia tahu Yesus itu masih hidup. Nah, ini yang perlu dipahami. Makanya Al-Quran menerangkan seperti itu. Ya, jadi Al-Quran menerangkan dia tidak disalib, kemudian ada penyaliban, kitab mereka mengatakan ada penyaliban, tapi orang yang disalib itu diceritakan kemudian seperti itu adanya. Dia tidak dipatahkan kakinya. Hanya 3 jam digantung di pohon. Kenapa saya katakan digantung di pohon? Karena di dalam versi original teksnya, Yesus itu bukan disalib diterangkan. Begitupun versi bahasa Inggrisnya. Kitab yang lebih tua daripada kitab yang dibuat oleh Lembaga Kitab Indonesia. Menerangkan bahwa Yesus digantung di pohon. Coba sahabat lihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Yesus itu di pohon digantung, bukan disalib. Nah, lalu kemudian sahabat-sahabat sekalian, ketika saudara Petro tadi mengatakan bahwa saya salah mengutip ayat, kata dia. Ya. Di dalam Yohanes 7 nomor 43 itu pertentangannya itu tentang apa yang diceritakan oleh Yohanes 7 itu bukan mengenai Yesus. Lah faktanya di situ diceritakan, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Bagaimana kemudian Yesus yang asli mau disalib, menyentuhnya pun tidak. Lalu kemudian di dalam Lukas 24 nomor 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Ini fakta, Pak. Yesus tidak bisa dikenal. Ya, bagaimana mungkin kemudian tentara Romawi yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, kemudian mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus, sementara mereka tidak pernah bertemu. Lukas 4 nomor 29 dan nomor 30 menyebutkan begini. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Yesus ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Yesus dari tebing. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Yesus berjalan di tengah-tengah mereka lalu pergi. Akibat karena mereka tidak mengenal Yesus. Nah, ini yang perlu dipahami ya, bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu tidak bisa diragukan kembali. Lalu kemudian Markus 14 nomor 42, Yesus membangunkan murid-muridnya. Bangun. Halo semua bangun, mari kita pergi. Kata Yesus, ayo bangun, sahur. Yesus mengatakan sahur, bangun. Mari kita pergi. Tengok si Yudas, kata dia. Itu Yudas, orang yang ingin menyerahkan aku sudah dekat. Ayo bangun, ayo cepat kita pergi. Yesus mengajak murid-muridnya menghindar dari Yesus. Dari Paulus, dari Yudas. Jadi tidak ada penyaliban terhadap Nabiullah Isa alaihissalam diterangkan melalui kitab mereka. Adapun mereka mengatakan Yesus yang disalib itu karena mereka menganut ajaran yang dianut oleh nenek moyang mereka dari barat yang mengajarkan dewa nusul menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dengan darah dan daging mereka. Tapi alhamdulillah kita telah membuktikan kebenaran Al-Quran berdasarkan kitab mereka. Nabi Isa alaihissalam tidaklah disalibkan, tetapi kemudian diangkat oleh Allah ke langit untuk diselamatkan dari pembunuhan orang-orang kafir. Yesus sendiri menerangkan bahwa sekali lagi Yesus sendiri menerangkan bahwa kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Itu pengajaran Yesus, ya. Saya kira begitu sementara, sahabat-sahabat. Kiranya kemudian
apa yang saya jelaskan itu bisa dipahami dengan baik bahwa Al-Quran tidak bisa diragukan kebenarannya. Hari ini sampai seterusnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen akan berselisih sepanjang zaman tentang Yesus. Itu fakta. Udah. Oke. Sekarang Petro ini nangis. Digantung di mana tuh Gurunda? Di kayu salib apa di pohon? Oke. Sekarang gini Juma, saya mau tanya, ada nggak di sini Islam yang mau debat sama saya? Oh ada nih Gurunda, coba gue pengen lihat lu dikacangin hari ini lu. Oke, apa buktinya kalau kamu memang Muslim, biar saya percaya kau Islam, bisa nggak kau artikan surah Maryam ayat 1? Kalau nggak bisa berarti kau bukan Islam. Itu dulu kuncinya. Kenapa Pak ya? Bisa nggak kau artikan surah Maryam ayat 1? Buktikan kalau kau Islam. Dulu Bang, murid abang nih Bang. Dulu, boleh. Oke, artikan. Ya, jadi gini, saudara halu, gini. Al-Quran itu menerangkan surah Maryam ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kahaya asad. Ya, artinya apa? Artinya hanya Allah yang tahu. Wah, kau jangan nipu dong. Iya, hanya Allah yang tahu. Jangan nipu, artinya apa? Nah, inilah buktinya bahwa sehebat apapun manusia, sehebat apapun bangsa Arab, setinggi apapun keilmuan mereka mengenai tata bahasa, saya tanya artinya. ada titik di mana dia tidak bisa menyamai Allah. Ada pengetahuan Allah, ada pengetahuan Allah yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Itulah hebatnya. Artinya apa? Cuma saya tanya ayat. Hanya Allah yang tahu artinya. Berarti kau nggak tahu? Ya, saya bukan Allah. Berarti kau nggak tahu? Yesus aja berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Iya, berarti kamu nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Ya udah, jangan kau rubah-rubah lah, jangan kau ubah-ubah ayatmu, nggak boleh begitu. Berarti kau bukan Islam. Ya udahlah, aku kira ada Islam tadi di sini. Apa yang rubah ayat? Perasaan nggak ada orang rubah ayat dari tadi. Jadi di dalam, jadi gini, saudara siapa ini anak tirinya Petro ya. Itu begini. Al-Quran menjelaskan begini. Saya gini loh Juma, gini dengarin ya. Jangan kau jelaskan. Kalau kau aja nggak tahu artinya, bagaimana mungkin kau mau menjelaskan? Itu namanya kau mau nipu saya. Nggak boleh dong. Ayo, artinya apa? Lanjut. Ya ampun. Jadi gini, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat mutasyabihat. Saya tanya artinya, saya nggak tanya. Kan saya kan sudah menjawab tadi. Kamu tidak dengar? Ini lagi dijelasin anak tiri Lintar. Gini John, dengar John. Saya itu mau artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkama hunna ummul kitaba wa uharu mutasyabihat. Jadi Al-Quran itu dialah yang mewahyukan Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Itu ayat lain yang saya tanya, surah Maryam ayat 1. Apa? Ya, ini ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu. Jadi ngapain kau ngomong kalau kau nggak tahu? Ya Allah, saya tahu ini adalah ayat mutasyabihat. Yang tahu hanya Allah. Bukti bahwa pengetahuan manusia setinggi apapun, ada titik di mana dia tidak berdaya di hadapan Allah. Itu yang kau baca ayat lain yang saya tanya. Ini sedang menjelaskan tentang ayat itu. Menjelaskan tentang ayat mutasyabihat. Bagaimana kau menjelaskan kalau kau sendiri nggak tahu artinya? Itu namanya kamu nipu saya. Jangan gitu dong. Ayo, ini saya sedang menjelaskan tentang huruf mutasyabihat, ayat mutasyabihat. Saya minta artinya. Paham nggak sih kalimat saya ini? Astagfirullah. Ayo, artinya. Kiper Lintar, kau nggak bisa ngaji aja sosok ini. Udah, jangan rewel. Saya kan hanya minta artinya. Ayo, itu kan ayat pendek aja. Ayo silakan, saya tunggu. Oke. Ya, saya katakan sekali lagi, yang tahu makna artinya daripada ayat mutasyabihat itu hanya Allah. Berarti Allah salah kasih alamat dong. Sementara kan yang digunakan manusia itu bahasa manusia. Oh enggak, ini justru tantangan kepada orang-orang Arab, kepada seluruh manusia.
Kamu itu maksudnya gini, kamu itu penutur bahasa Arab, mampu enggak kamu menerjemahkan ini? Ternyata mereka enggak mampu. Artinya bahwa Al-Quran itu meskipun disusun dari huruf-huruf Arab, huruf-huruf hijaiyah, tapi tidak semua orang yang mengerti huruf hijaiyah memahami ilmu Allah. Makanya Allah menerangkan, kami memberikan ilmu kepadamu hanya sedikit. Bukti dari ayat ini nggak ada yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Dengar Juma ya. Gitu loh. Saya minta itu simpel. Saya minta artinya. Jangan dulu kau ngoceh-ngoceh. Aduh. Sekarang. Dengar dulu. Dengar sebentar. Nggak mungkin kau menjelaskan sementara artinya kau nggak tahu. Itu namanya kau mau mendongeng sama saya. Kecuali kau udah tahu artinya. Ini loh. Haleluya artinya. Ya tahu penjelasannya begini. Allahu Akbar. Ini namanya ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Di situ tidak ada dibilang mustasabihat. Ya jangan ngarang napa. Ini makanya saya bacakan tadi surah Ali Imran ayat 7 yang menceritakan tentang ayat itu. Saya minta ayat surah Maryam ayat 1, bukan Ali Imran. Ayat ya. Makanya kamu itu selamanya menjadi Kristen. Kamu itu ibarat lalat. Ngerti lalat? Ngerti lalat, Hale? Kamu ngerti lalat? Lalat itu dikasih gula nggak mau, dikasih madu nggak mau. Lalat itu begitu. Dikasih ikan segar nggak mau dia lalat itu. Tapi giliran kamu kasih dia comberan, kau kasih dia kotoran, lalatnya tertawa. Suka dia. Makanya ketika kamu disajikan tentang kebenaran, kamu tolak karena kamu lalat. Tapi giliran kamu diajarkan ada Tuhan kayak zombie bangkit dari kematian di Tuhan, langsung kamu peluk, langsung kamu imani karena kamu itu adalah lalat gede kamu itu. Gantian kita ngomong, jangan terguncang lah. Aku ini makanya kamu dikasih cendol yang segar, kamu tolak. Kamu maunya cendol basi. Nah itu dia, begitulah lalat. Diundang, ini lagi terguncang. Saya bertanya simpel, apa arti? Kan sudah dijawab tadi, Mas. Udah dijawab pun. Apa ya sin ya saat ya. Kahaya asad itu sudah. Itu adalah artinya hanya ada pada Allah, di sisi Allah yang tahu artinya. Kiranya Al-Quran itu cuma satu ayat itu saja, Bang Zuma. Tidak banyak. Ayat-ayat mutasyabih tadi itu banyak. Makanya lucu kan, Allah berfirman belajar yang lucu kamu sebenarnya, Hale. Kan pengetahuan dia, Bang. Manusia. Pintar. Jadi gimana? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu artinya. Itu udah dikasih tahu artinya, Lintar. Kau aja yang nggak ini masih. Jangan dengar ya, si Juma aja bilang tadi dia menjelaskan, bukan dia bilang tahu artinya. Kau ini jangan bodoh lah. Kau yang bodoh itu kamu jelasin dulu, Lintar. Kalau saya tanya hal yang sama terhadap kitabmu, boleh nggak? Nah, boleh asal ini udah clear dulu gitu loh. Ayo, clearkan dulu. Apa arti yod he pave? Iya, saya akan jawab kalau ini udah clear. Yod he pave apa artinya? Iya, selesaikan dulu ini supaya nggak Maria ayat 1. Kalaupun bisa diartikan saya langsung mualaf, jamin deh. Nenekmu kiper lah. Untuk apa? Gimana? Loh, umat Islam itu tidak berubah akidahnya dengan tidak mengetahui arti daripada ayat ini. Kenapa? Karena memang ayat ini ayat mutasyabihat. Hanya pada sisi Allah pengetahuannya. Gitu loh. Nggak nyampe, Bang. Jangankan ayat mutasyabihat. Yod he pape aja kalau nggak tahu artinya apa. Jangan terguncang. Saya hanya bertanya. Allahu Akbar. Setiap hari kau nyebut yod he pape. Apa artinya? Nggak tahu. Penari latar gereja inilah. Biar para netizen sana mendengar. Ya toh, saya hanya bertanya. Umat Islam dari ujung bumi ke ujung bumi itu udah ngerti. Ayat mutasyabihat itu kayak mana? Mereka udah ngerti. Saya hanya tanya surah Maryam ayat 1 apa artinya? Kalau bisa bilang bisa, kalau enggak bilang biar saya keluar, biar saya cari ke jum lain gitu loh. Dia mau cari umat Islam yang bisa memberikan arti. Saya sudah katakan, tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang tahu artinya. Kenapa? Tahu artinya. Aduh, ya Allah.
Jadi si Saya John sudah bilang, mengatakan "Nah, tidak ini ada dia satu nih." manusia pun yang tahu Nah, artinya. Nah, Yang tahu hanya Allah. Padahal Oke. simple loh itu. oke. Hanya Dia- beberapa huruf saja. Tapi Oke. ternyata manusia ditutup Dengarin. akalnya untuk ngerti. Kenapa? dengar dulu. Itulah kemahakuasaannya Allah. Dengar, Ayo. Dion, kau dengarkan Dion? Allahu Kau dengar sudah kan, Akbar. Dion? Bahwa Ustaz Juma nggak tahu. Jadi kau jangan karena kau belain tadi. Nah, sekarang gini. Nah. Kamu tanya Petro, atau kau tanya Bambang Nurseno, atau kau tanya Ibu Rita Wahyu, atau kau tanya Paulus sekalian, siapapun di antara Kristen yang bisa bahasa Arab, tanya kepada mereka, apa artinya huruf-huruf ini? Bisa enggak mereka artikan? Tidak akan pernah ada manusia yang bisa mengartikan itu. Tidak ada. Tidak bisa, Bang. Itulah hebatnya Allah, membuktikan betapa hebatnya Dia. Cuman untaian huruf per huruf, kalian nggak ngerti. Itulah bukti bahwa aku Allah yang Maha Tahu. Kalian tidak tahu. Gini. Padahal huruf-huruf itu tersusun dari huruf hijaiyah, huruf Arab. Tapi kamu nggak ngerti. Kenapa? Karena pengetahuan tentang huruf mutasyabihat itu hanya ada pada diriku. Bukti bahwa aku Maha mengetahui. Kalian tidak. Gitu loh ya. Nah sekarang kalau saya balik nanya, apa artinya Yod He Vav He? Nggak tahu, Bang. Dia, Kan Bang. dulu, Juma. Neneknya kiper, Bang. Cendol. Kiper. Dengar dulu. Ngeles-ngeles. Ngeles, paling ngeles. Sudah hampir Aduh. 1400 tahun, masa kalian nggak tahu artinya? Lah, karena memang poinnya adalah hanya Allah yang tahu. Kalau ada yang tahu selain daripada Allah, gugur Al-Quran. Makanya aku bilang, kumpulkan orang-orang botak di dalam agamamu atau orang cerdas, ya. Suruh mereka ngarang-ngarang, bisa nggak? Bisa nggak mereka ngarang-ngarang ini artinya? Ada nggak manusia di atas muka bumi ini yang bisa ngarang-ngarang artinya ini? Ada nggak? Nggak ada. Siapa udah tahu artinya itu? Ya, coba apa artinya? Apa artinya? Coba. Coba apa artinya? Pasti kamu ingin mengatakan itu menggunakan celana dalam warna pink ketika dia kemudian ditangkap. Alamak. Hanya Apa artinya? Coba. Dari siapa namanya tadi yang kau sebutkan tadi itu siapa? Hanya karena Coba. dengarin dulu. Hanya karena saya minta apa arti surah Maryam ayat 1 kalian terguncang. Iya. Enggak dong, karena tidak ada manusia yang tahu artinya. Kalau kau Masa katakan tadi, cuma dengan haleluya saya terguncang Bang Zuma. iya, namanya juga manusia haluluya, namanya kan haluluya. Dengarin dulu. Haluluya, Dengarin dulu, manusia Juma. terhalu. Nah. Makanya saya selalu mengatakan tuyul, tukang tahayul. Dengarin dulu, Ya. jangan terguncang. Tengok, si Jion itu perlu kau tampar karena kata dia tadi kau tahu artinya. Arti dalam arti kata apa? Arti daripada kata mutasyabihat ini, ayat mutasyabihat ini maksudnya. Saya ngerti tentang ayat mutasyabihat, saya paham. Nah, sekarang coba. Saya tanya surah Maryam ayat 1. Clear kok? Tadi kamu katakan bahwa si siapa tadi itu? Kau katakan tahu artinya. Coba apa artinya menurut dia? Coba. Sendiri aja lah. Saya Nah, hanya fokus. Jangan arti mutasyabihat nggak tahu haleluya ini Bang Zuma. iya, memang nggak ngerti dia. Dengarin ya kedatangan saya kemarin. Jadi memang penganut ajaran halu memang mereka ada di antara mereka yang mengartikan huruf mutasyabihat itu lari kepada Yesus. Saya percaya itu mereka larinya ke Yesus pasti. Sekarang gini lah Juma saya permudah lah ya. Saya sudah pernah berdialog dengan dedengkot mereka. Dia mengartikan ini larinya ke Yesus. Hanya untuk berjuang Dasar tuyul. Kasih waktu begini. Kalau memang itu nggak bisa kalian artikan, oke lah. Saya permudah. Bukan nggak bisa. Memang hanya Allah yang tahu. Jadi kalau ada manusia yang tahu silakan. Saya pingin taruhan. Ayo. Sekarang gini dengar ya, itu sudah. Tapi dengan menggunakan kaidah Al-Quran ya, kaidah bahasa Arab. Saya mau. Dengar ya. Sekarang Saya rela menjadi menantunya kalau ada yang bisa ngaku bisa menerjemahkan ini dengan menggunakan kaidah bahasa Arab. Silakan. Karena surah Maryam kamu nggak bisa artikan. Oke, sekarang di An-Nisa 157. Siapa nama yang diserupakan disalibkan? Silakan. Nah, tanya kepada yang menyalibnya. Loh, Inilah orang Iya. Mana sih? Iya betul. Siapa yang menyalibnya? Siapa yang menyalibnya? Loh, tanya Allahmu dong, kan cuma Allah yang tahu. Makanya kalau cendol aja. Saya bukan pelaku.
Saya bukan pelaku, sementara Allah menyerupakan pelaku. Ayo, Sekarang gini, kok tanyanya ke saya? Lucu Anda ini. Wa ma Dengar. qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Lahum itu mereka. Siapa mereka? Yang menyalib Yesus. Tanya dia. dengarin. Nah, Ternyata saya salah alamat. Saya kira di sini ada Islam. Ternyata Kira-kira ada hadiah kawin. untuk tim sukses Ya. penyalipan itu apa ya Bang Zuma ya? Tim sukses Jadi yang menyukseskan jadi- penyalipan Yesus itu Bang Jadi Zuma. saya keluar dulu. hadiahnya neraka. Karena nggak ada lawan di sini ya. Dua pertanyaan. Sama-sama ke neraka. Kalau kita tanya siapa mata yang melihat Yesus bangkit dari kubur, nggak ada yang bisa jawab itu. Nggak ada satupun mata yang bisa melihat Yesus bangkit dari kubur. Sudah tahu ya, inilah Ya. si Juma. Ya, suaranya meriam bambu, isinya nggak ada. Saya tanya surah Maryam ayat 1 nggak tahu. Saya tanya siapa yang diserupakan disalib juga nggak tahu. Ya udahlah saya keluar ya. Berarti kalian bukan Kasihan. level saya. Kasihan Oke. kali lah. Bukan level saya kalian. Mata siapa yang melihat Yesus bangkit dari kubur? Matanya siapa? Bisu. Hey! Yesus bangkit dari kubur. Yang lihat siapa? Tanya pada rumput yang bergoyang. Hey! Allah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya kira sudah kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kembali kepada saudara Petro. Petro itu mengaku S2 teologi, tapi ilmunya nggak ada sama sekali. Ya, saya kaget aja kok dia berani masuk ke Zoom. Makanya dari awal saya sambut dia dengan baik-baik supaya dia betah. Ternyata begitu dicungkil sedikit tentang kebenaran yang tertuang di dalam tentang penyaliban dalam kitabnya, langsung panas dia. Setan aslinya keluar. Dia hampir maki-maki itu karena memang dia kerjanya maki-maki, menghujat, ya, menghina. Itu kerjanya si Petro itu. Jadi dia dibentuk karakternya untuk membenci Islam memang. Kalau kita kan sudah jelas, kita manggil dia teman, kita manggil dia sahabat, dia nggak terima. Padahal di dalam kitabnya mereka, sahabat-sahabat, ini sering saya katakan ya, di dalam kitabnya yang mereka ambil, di dalam kitab Ulangan 13 nomor 7 nomor 12, saya terangkan sedikit. Di dalam kitab yang mereka tenteng sebagai ajaran kasih, di dalam Ulangan 13 nomor 7 sampai nomor 12, perintahnya jelas. Membunuh siapapun yang mengajarkan agama lain. Catat, ada enggak di Islam seperti itu? Enggak ada. Di dalam kitabnya jelas ada Ulangan 17 nomor 2 sampai 5. Perintahnya membunuh siapapun yang kemudian mengajarkan menyembah kepada Tuhan selain daripada Tuhannya Bani Israel. Kemudian di dalam Ulangan 22 nomor 20 sampai 21 itu perintah membunuh istri di malam pengantin jika istri sudah tidak perawan. Dalilnya ada. Lalu kemudian Ulangan 17 nomor 12, bunuhlah manusia yang tidak mendengarkan perkataan imam, yang tidak mendengarkan perkataan tokoh agama, itu perintahnya dibunuh. Lalu kemudian di dalam Keluaran 22 nomor 18, bunuhlah penyihir atau paranormal atau tukang sihir, itu perintahnya dibunuh. Ya, Keluaran 22 nomor 18. Nah, ini lebih parah lagi nih. Imamat 20 nomor 27, bunuhlah waria. Wah, kasihan sekali waria ini diperintahkan dibunuh. Ya, di dalam Imamat 20 nomor 13. Imamat 20 nomor 27 sama perintah untuk membunuh peramal. Jadi yang ada tertuang di dalam kitabnya adalah bunuhlah, 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 bunuhlah. Makanya tadi Petro heran dia, kok Islam ini mengajarkan kasih? Ya jelas dong. Makanya saya bacakan ayatnya tadi, ya sahabat-sahabat. In ahsantum li anfusikum. Itu jelas. Jika kamu berbuat baik kepada seluruh manusia, kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat baik terhadap manusia, kamu berbuat baik terhadap dirimu sendiri. Ya, ini seruannya kepada manusia. Kalau dia tidak, siapa yang tidak mau menjadikan aku menjadi rajanya, bawa ke sini, bunuh mereka di hadapanku. Itu perintahnya. Lalu beritakan Injil kepada seluruh dunia. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum. Hati-hati aja kalau ada yang datang menginjili kalian tidak percaya, siap-siap aja dihukum. Dihukum dengan apa? Nggak mungkin digelitik.
Ini ada Pak Lamson ini, ada Pak Lamson Naibaho nih Bang Zuma masuk. Iya, Juma terus yang pegang ini Iya, semua masuk. berkuasa di sini. Enggak Pak Lamsen. Tadi itu Pak Petro yang saya Tadi temani saya dialog, keluar Pak. saya. Oke, kita Jadi- tutup ini dulu. Pak Lamsen kita tutup baru kita sesi dialog yang harus dibedakan antara Petro dengan Pak Lamsen. Pak Lamsen ini Iya. orangnya santun. Beliau harus dilayani dengan baik-baik. Kalau yang tadi itu kan malah dia, siapa bilang kau bersaudara dengan saya? Siapa bilang kau berteman dengan saya? Saya kan kafir. Nah, itu kita sambut baik-baik, langsung panas dia orangnya. Baik sahabat-sahabat, teman-teman yang ada di room Zoom ini, kita tutup dulu, kemudian kita layani Pak Lamsen, mungkin mau belajar Al-Quran lagi seperti kemarin. Ya, mudah-mudahan materi yang kita sajikan pada sore hari ini bisa menjadikan kita lebih kuat di dalam menjalankan syariat Islam. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, silakan bincang-bincang dulu Pak Lamsen mau bahas apa gitu. Iya, kalau bikin pernyataan itu jangan bohong lah cuma. Tadi kan saya sempat perhatikan, wah nggak berhenti, banyak bohong, banyak nggak benarnya. Maka saya keluar lagi.